Mulai dengan kebebasan. Di akhir masa pelatihan saya sebagai guru, saya selalu mendengar bahwa memberi kebebasan adalah hal yang bijak untuk dilakukan. Secara khusus, saya meyakini sebuah teori, pemberian tanggung jawab secara bertahap yang menyatakan bahwa kita, guru, membatasi kemandirian siswa hingga kita melihat bahwa anak-anak kita siap untuk mendapatkan kebebasan yang lebih besar. Selama bertahun-tahun, saya bekerja keras untuk mengendalikan kegiatan kelas untuk beberapa pembelajaran tertentu. Namun, ketika saya mulai mengajar di Helsinki, entah bagaimana filosofi dari pelepasan tanggung jawab bertahap ini terasa tidak benar sebagaimana seharusnya. Siswa kelas 5 saya terlihat sudah begitu mumpuni, dan ketika diberi kebebasan di luar sekolah, mereka tampak bersemangat. Saya mulai bertanya apakah filosofi dari pelepasan tanggung jawab secara bertahap itu dapat menjadi lebih efektif jika dibalik bagaimana jika bukannya memulai dengan larangan yang signifikan di kelas. Saya akan memulai dengan kebebasan yang signifikan. Momen terobosan saya terjadi beberapa minggu setelah tahun ajaran mulai. Untuk penggalangan dana kemah sekolah, siswa kelas 5 ingin menjual kue di sekolah. Jujur, saya tidak menyukai ide ini pada awalnya, karena ini terdengar seperti tanggung jawab lain yang harus saya jalankan. Namun murid saya bersikeras, kalau mereka bisa mengatur kegiatan tersebut tanpa bantuan saya, jadi saya memberikan lampu hijau dan mereka membuat saya terkejut. Siswa kelas 5 membuat iklan, membuat formulir pendaftaran kelas, membawa barang yang dibutuhkan untuk membuat kue, mengatur perabotan, dan menentukan harga dari semua dagangan. Semua hal ini diselesaikan tanpa arahan saya. Saya hanya menjadi pengawas dan tidak mengekang mereka dalam keseluruhan proses. Penjualan kue itu sukses. Menurut saya, bukan hanya karena kelas saya mendapatkan uang dalam jumlah besar untuk kemah sekolah, tetapi juga karena mereka telah menunjukkan apa yang telah dicapai secara individual dan kelompok ketika diberi kemandirian yang besar. Beberapa waktu kemudian di tahun ajaran itu, guru kelas lainnya dan saya bereksperimen dengan menawarkan sebuah program, Minggu Belajar Mandiri. Beberapa guru mata pelajaran juga ikut berpartisipasi. Di awal minggu, kami memberikan anak-anak sebuah daftar tugas yang harus mereka kerjakan hampir di setiap mata pelajaran. Dan kami mengatakan kepada mereka bahwa tidak akan ada pelajaran seperti lazimnya untuk beberapa hari kemudian. Sebagai penggantinya, mereka akan memiliki jam pelajaran terbuka di mana mereka bisa menyelesaikan tugas ini sesuai dengan kecepatan mereka masing-masing. Kami percaya bahwa mereka akan mendatangi kami ketika memerlukan bantuan. Selama minggu belajar mandiri, kami tidak berkeliling kelas dan tidak mendampingi mereka satu persatu. Kami memberikan siswa kami kesempatan untuk bergulat dengan pekerjaan mereka sendiri. Rekan guru kelas 5 dan saya menyediakan beberapa jam pelajaran dalam jumlah yang signifikan, hampir 15 jam pelajaran bagi mereka, dan anehnya saya tidak merasa cemas. Sejak pengalaman menjual kue dan kesempatan lain, saya tahu murid saya mampu melaksanakan tugas dengan baik ketika diberi kebebasan yang besar. Pada akhirnya, siswa saya terus membuat saya terkesan. Semua anak menyelesaikan pekerjaan mereka, meskipun ada yang memerlukan waktu tambahan. Di Amerika, saya mendengar para guru berdiskusi tentang pentingnya berevolusi dari model guru Shake on the Stage, bintang panggung, yang mentransfer pengetahuan kepada murid, ke model guru Guide on the Side, pendukung, yang berdiri di belakang mereka, memotivasi mereka dalam membangun pemahaman dan menawarkan pendampingan di saat yang bersamaan. Saya pikir ada kebijaksanaan dalam pendekatan yang terakhir ini. Namun, strategi yang saya tawarkan di sini mulai dengan kebebasan agak sedikit berbeda. Berdasarkan pengalaman saya di Finlandia, saya menyarankan agar kita, guru, memberikan anak-anak kesempatan beresiko rendah yang lebih banyak ketika belajar. Lebih dari 2 tahun, saya terus mendapati bahwa siswa Helsinki saya akan sampai ke suatu titik yang mengejutkan saya bahwa mereka mampu belajar secara mandiri, mulai dengan kebebasan dalam cara yang paralel, mirip dengan praktis prates.
sebuah penilaian yang dilakukan sebelum pelajaran, di mana para siswa memiliki sebuah kesempatan untuk menunjukkan apa yang telah mereka ketahui di tahap awal belajar. Prates adalah praktik yang menurut saya bijaksana karena ketika dirancang dengan baik, ini dapat memberikan informasi kepada guru mengenai titik yang tepat untuk memulai pelajaran. Ini untuk pengajaran yang lebih efisien. Sebelum pindah ke Finlandia, saya berusaha waspada saat memberi siswa saya kemandirian yang besar di awal tahun ajaran, kegiatan kelas, atau proyek. Karena saya takut kalau mereka akan keluar jalur tanpa tuntunan saya. Namun sekarang, saya pikir masuk akal untuk memulainya dengan kebebasan, karena ini membuat saya mampu melihat apa yang sudah dapat mereka lakukan, sama seperti sebuah praktes yang baik. Di dalam kelas, kadang anak-anak ingin melakukan hal-hal yang kita kira terlalu sulit mereka selesaikan secara mandiri, seperti membaca sebuah buku dengan tingkat baca di atas kemampuan mereka, atau memecahkan suatu soal matematika yang teramat rumit. Dalam kesempatan-kesempatan ini, pada dasarnya kita memiliki dua pilihan sebagai guru. Kita dapat entah membiarkan mereka menyelam ke dalam tantangan ini, atau menyetir mereka. Berdasarkan pengalaman belajar saya, kembali ke masa saya mengajar di sekolah Amerika, murid saya terlihat termotivasi ketika mereka saya beri lampu hijau, menandakan saya mempercayai kemampuan mereka, meskipun saya tahu ada beberapa lubang di hadapan mereka. Jika murid saya gagal menyelesaikan tantangan yang saya berikan, itu bukan suatu kegagalan. Setidaknya mereka telah membuktikan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka belum cukup siap. Dan di titik proses belajar ini, tampaknya mereka lebih terbuka terhadap panduan saya. Selama tahun kedua mengajar di Finlandia, saya menerima surel dari salah satu murid yang mengusulkan agar kami membuat website kuis yang diberi nama Kahoot. Di kelas kami, dia memberikan testimoni singkat yang mengatakan dia telah menggunakan website itu di luar sekolah dan dia menyukainya. Awalnya saya cukup skeptik terhadap ide ini. Seperti ketika siswa Helsinki saya mengatakan kepada saya bahwa mereka ingin menjual kue. Pikiran pertama saya adalah bahwa website kuis tersebut akan meningkatkan tingkat persaingan di antara para murid, sesuatu yang sangat ingin saya hindari. Tidak hanya itu, ketika saya menerima surat elektronik ini, saya merasa saya tidak memiliki bandwidth untuk mempelajari program baru seperti Kahoot. Namun dalam balasan saya tidak memberikan jawaban tidak kepada murid saya. Saya berkata kepada siswa kelas 6 ini bahwa kami sebaiknya mendiskusikan ide ini di kelas etik. Etik adalah satu mata pelajaran di Finlandia yang menggantikan kelas agama seperti Islam atau Kristen Lutheran di kelas 1 hingga 9. Bersama siswa ini dan teman-teman sekelasnya, saya ingin mengeksplorasi dampak etik dari penggunaan sebuah website kuis yang digunakan untuk membuat peringkat siswa. Dalam percakapan kelas tentang Kahoot, kami sepakat bahwa cara terbaik untuk melihat ketidaktepatan dari website kuis ini adalah dengan mengujinya, dan disinilah saya melihat para siswa melampaui harapan saya sekali lagi. Dipimpin salah satu siswa yang mengirim saya surat elektronik, beberapa murid kelas 6 secara mandiri merancang kuis Kahoot yang memuat pertanyaan yang berhubungan dengan isi unit pelajaran etik. Kemudian, saya melihat sendiri bahwa meskipun pengerjaannya minim pengawasan, siswa saya ketika itu membuat sebuah perbedaan. Ketika pada akhirnya kami menguji tes tersebut dengan siswa lain di kelas etik, kegembiraan kelas kami tampak dengan jelas. Murid kelas 6 saya yang memiliki telepon pintar menggunakan perangkat mereka untuk mengikuti kuis, mengerjakan kuis tersebut entahlah sendirian atau bersama-sama. Kami tidak hanya menikmati kegembiraan saat menjawab soal-soal pilihan ganda tersebut, diiringi musik latar yang menegangkan. Namun saya pikir setiap orang terinspirasi bahwa penilaian yang menyenangkan ini dirancang bukan oleh saya tapi oleh mereka, murid-murid sendiri. Andai kata saya menolak ide anak-anak kelas 6 yang antusias ini, saya ragu saya akan mengetahui adanya media yang menyenangkan ini. Dan yang paling penting,
Saya akan melewatkan momen melihat apa yang mampu dilakukan siswa tersebut dan teman sekelasnya secara mandiri. Untuk saya, ini adalah pelajaran berharga lainnya, di mana saya menyaksikan sebuah nilai dari tidak memberi kekangan dan mengajak siswa untuk memikul tanggung jawab yang lebih banyak sedari awal.